Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Dwi Ramadina dengan NIM 20106112899 dari Hukum Kepailitan kelas D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai rangkuman hukum kepailitan serta analisis kasus dalam rangka memenuhi UAS Hukum Kepailitan. Materi yang pertama yaitu ada pencocokan tagihan. Dalam pencocokan tagihan tercantum pada pasal 270 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi pengajuan tagihan oleh kreditur harus dilakukan dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis yang lainnya. Selanjutnya pada pasal 272 di mana pengurus wajib membuat daftar piutang dan sifat piutangnya. Yang selanjutnya ada pasal 274 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan, yaitu jika tidak tercapai kesepakatan antara pengurus dengan kreditur tentang penetapan nilai tagihan, maka seluruh nilai tagihan tersebut harus diterima secara bersyarat. Yang selanjutnya, dalam pencocokan tagihan terdapat hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor dalam rapat pencocokan tagihan, di mana tugas hakim pengawas yaitu menetapkan dan menyampaikan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan tagihan kreditor. Tugas dari kurator yaitu mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada tugas panitia kreditor yaitu untuk mewakili dari pihak-pihak kreditor. Materi yang kedua yaitu ada berakhirnya kepailitan. Berakhirnya kepailitan yang pertama ada karena perdamaian. Perdamaian sendiri terjadi jika disetujui oleh seluruh pihak dan telah ada kesepakatan pembagian harta pailit melalui sidang homologasi. Yang selanjutnya, berakhirnya kepailitan dapat terjadi karena insolvensi, yaitu terjadi jika seluruh piutang telah terbayar atau daftar pembagian penutup telah memperoleh kekuatan yang asli. Yang selanjutnya terjadi karena saran kurator, dan setelah berakhirnya kepailitan harus dilakukan rehabilitasi sesuai dengan pasal 215 UU Kepailitan, yaitu rehabilitasi dilakukan setelah berakhirnya kepailitan dengan mengembalikan keadaan debitur seolah tidak pernah terjadi sebuah kepailitan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu ada penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PKPU sendiri berarti pemberian waktu bagi debitor untuk tidak melakukan pembayaran kepada para kreditor dengan tujuan supaya dapat menyusun proposal perdamaian dan restrukturisasi utang kepada kreditor. Perbedaan signifikan dari PKPU dengan kepailitan yaitu dalam PKPU, debitur atau pihak perusahaan masih berwenang untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai dengan semestinya. Tetapi dalam menjalankan tugasnya harus diberi kewenangan di dalamnya, namun tidak dengan pailit. Hal ini sesuai dengan pasal 240 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, prosedur pengajuan dari PKPU. Prosedur pengajuannya itu diajukan kepada ketua pengadilan oleh advokat dengan membawa lampiran surat permohonan yang berisikan identitas dan alamat, laporan keuangan, serta lampiran rencana damai yang diputus dalam waktu 3 hari apabila debitur yang mengajukan atau diputus dalam waktu 20 hari apabila kreditor yang mengajukan. Hal ini sesuai dengan pasal 224 ayat 1 dan pasal 225 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kepailitan. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU yaitu yang pertama ada debitor, yang kedua ada kreditor, yang ketiga ada kejaksaan untuk kepentingan umum, yang selanjutnya ada Bank Indonesia apabila debitur merupakan bank, yang kelima ada Menteri Keuangan apabila debitur merupakan BUMN, dan yang selanjutnya ada OJK apabila debitur bergerak dalam bidang bursa efek, atau debitur bergerak dalam bidang dana pensiun. Selanjutnya, syarat PKPU tercantum pada pasal 222 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama yaitu debitor memiliki lebih dari satu kreditor, yang kedua debitor memiliki setidaknya satu utang yang tidak dibayar lunas, tiga debitor dapat memperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor, dan yang terakhir ada utang debitor dapat dibuktikan secara sederhana. Selanjutnya ada analisis kasus dari PKPU, yaitu putusan nomor 389 Perdata PKPU 2020 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara PT Kresna Life dengan nasabah Lukman Wibowo. Di mana duduk perkaranya yaitu adanya permohonan PKPU diajukan oleh salah satu nasabah PT Kresna Life yaitu Lukman Wibowo pada November 2020.
Lukman Wibowo mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena eh, sebelumnya tidak ada jawaban dari OJK terkait pengajuan PKPU yang dilakukannya. Lukman Wibowo mengajukan PKPU karena PT Kresna Life sebagai debitur tidak dapat membayar polis terhadap nasabahnya, di mana Lukman Wibowo sebagai salah satu nasabahnya. Adanya pengajuan PKPU ini karena PT Kresna Life diberikan kesempatan untuk tidak membayar utangnya atau polis kepada setiap nasabahnya untuk membuat penyelesaian perkara pembayaran utang. PT Asuransi Kresna Life tidak keberatan terhadap permohonan PKPU. Dalam jawabannya memohon untuk dapat mempertimbangkan PKPU guna kepastian hukum para nasabah yang lainnya. Analisis yang pertama yaitu syarat PKPU. Menurut saya, syarat PKPU yang diajukan oleh Lukman Wibowo di Pengadilan Niaga telah memenuhi syarat yang ada, yaitu memiliki satu kreditur atau lebih, dan memiliki setidaknya satu utang yang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan pasal 222 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan. Yang kedua, ada subjek dalam perkara. Subjek dalam perkara kasus PKPU ini adalah PT Kresna Life sebagai debitor dan nasabah Lukman Wibowo sebagai kreditor. Objek dalam kasus ini ada utang yang berupa polis yang harus dibayarkan oleh PT Kresna Life terhadap nasabah Lukman Wibowo serta nasabah PT Kresna Life yang lainnya. Kesesuaian kasus ini terhadap peraturan perundang-undangan yang ada yaitu yang pertama, pasal 222 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan, pasal 229 ayat 1, pasal 277 ayat 1, dan yang terakhir ada pasal 228 ayat 3 dan ayat 4. Selanjutnya, proses penyelesaian kasus dalam kasus PT Kresna Life ini, pada dasarnya dalam kasus ini, Lukman Wibowo awalnya mengajukan PKPU kepada OJK, tetapi OJK tidak memberi respon, padahal PT Kresna Life telah memenuhi syarat terjadinya PKPU. Dengan ini, Lukman Wibowo sebagai pemohon mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Niaga dan putusan akhir hakim, yaitu menyetujui PKPU terhadap PT Kresna Life. Setelah adanya putusan persetujuan PKPU tersebut, PT Kresna Life melakukan perdamaian dan rekonstruksi utang kepada setiap kreditor atau nasabahnya. Yang terakhir ada analisis dan rekomendasi. Berdasarkan kasus tersebut, menurut saya yang telah dilakukan Lukman Wibowo untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Kresna Life telah benar karena telah memenuhi syarat pada pasal 222 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan. Dan PT Kresna Life pun memiliki kewajiban untuk membayar polis nasabahnya, tetapi tidak dapat melakukan kewajibannya. Hal ini adanya PKPU harus disetujui setidaknya setengah dari seluruh nasabah PT Kresna Life dan telah memperoleh persetujuan dari setengah nasabahnya untuk diberlakukannya PKPU. Hal ini sesuai dengan pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka hakim harus menyetujui permohonan PKPU yang dilakukan oleh Lukman Wibowo sebagaimana dijelaskan dalam pasal 277 ayat 1. Adanya putusan tersebut membuat PT Kresna Life mengajukan perdamaian dan rekonstruksi utang kepada setiap nasabah atau kreditornya. Hal ini tentu merupakan hak baik karena adanya itikat baik yang dilakukan PT Kresna Life setelah mendapat persetujuan permohonan PKPU sesuai dengan pasal 228 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan kepada PT Kresna Life adalah dengan segera melakukan pembayaran setelah dilakukannya perdamaian dan rekonstruksi utang guna meminimalisir terjadinya gugatan kepailitan terhadap PT Kresna Life karena nasabah telah kehilangan kepercayaannya karena polis yang tak kunjung dibayarkan, serta adanya rekonstruksi hutang harus saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu nasabah dan PT Kresna Life itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.